Hari ini, bukan Jakarta yang bergemuruh. Solo kota yang selama ini sunyi akhirnya bicara. Langkah-langkah kaki menyatu dengan amarah yang lama disimpan. Spanduk terangkat. Suara rakyat menggema satu kalimat. Adili Jokowi. Ini bukan bisik. Ini bukan obrolan warung kopi. Ini teriakan yang lahir dari kekecewaan panjang. Di tanah kelahiran Joko Widodo, rakyatnya sendiri turun ke jalan. Bukan membawa senjata, tapi membawa pertanyaan yang tak pernah dijawab tuntas. 10 tahun kekuasaan, pembangunan megah, angka-angka statistik. Namun di bawahnya, rasa keadilan terasa makin jauh dari jangkauan. Hari ini rakyat tidak meminta janji. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Bagi penguasa ini mungkin dianggap gaduh. Bagi istana ini mungkin dianggap kecil. Tapi sejarah selalu mencatat, setiap perubahan besar selalu diawali oleh suara yang dianggap remeh. Solo bergerak. Dan ketika Solo bergerak, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ingat, kekuasaan bisa dibangun oleh suara rakyat dan runtuh oleh suara rakyat yang sama. Ini bukan akhir cerita. Ini baru pembuka bab yang lebih besar. Masa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Masa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampak yang lebih besar. Bagaimana kita bicara persoalan ekonomi? Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3. Besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat, besi ini tolong diangkat. Kita jaga irama. Ini mau mereka berbuka puasa. Tolong ambil dulu. Bapak-bapak kepolisian, hari ini problem kemanusiaan kami batal di aksi ini pun juga kami siap. Kalau persoalan kemanusiaan, bapak-bapak kepolisian, kalian digaji oleh uang negara, yang diberikan langsung oleh rakyat.
mengintimidasi rakyat dengan jual kalian. Hei, saya tekankan sekali lagi. Jangan coba-coba. Hei, bapak-bapak kepolisian. Kami hadir di sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong, rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan publik. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak, apa dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBB harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Kedubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat,
itu kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Pemerintah menjadi versi posisi ABRI. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Massa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Massa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lihat bagaimana yang kemarin terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar, serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petangko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap, seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun
Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Putrajaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah, bila lembaga hukum tersuap rakyat wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, ya Allah tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatimah Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya dibangker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepswek berkomentar, waduh rupanya Jokowi sudah persiapannya rupanya, wah sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Harton Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macam sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pine Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeung Malnizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut.
Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naun berkomentar, wih mantap banget tuh, oke Sohib dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jujutnya berkomentar, perjuangan kebenaran, semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Gultom berkomentar, akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar, turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar, susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwoyono berkomentar, lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar, setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar, lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar, hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar, lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar, sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa, seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Taptanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar, satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar, mantap, lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan teman-teman netizen semuanya, mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI, harga mati.